Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi kepada Dr. Dwi Saryana, Ibu Sukmawati Anggraini, Bapak Rifai, Bapak Ridan, dan teman-teman yang telah hadir di acara webinar ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya dipercaya untuk sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya mengatur waktu dalam pandemi COVID-19 ini. Oke. Tentunya dalam pandemi COVID-19 ini banyak perubahan yang terjadi dan kita dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam kondisi ini. Karyawan sekarang semua melakukan work from home, pelajar juga melakukan school from home. Walaupun kita sudah berada di era industri 4.0, di mana terdapat berbagai teknologi penunjang yang memungkinkan kita untuk produktif dari mana saja, teman-teman pernah nggak sih merasa 24 jam sehari itu terlewat begitu aja? Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bukan hanya manage waktu, tetapi juga untuk owning your own time, untuk memiliki waktu Anda sendiri. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cleosa, bisa dipanggil Osa. Saya saat ini melayani sebagai Vice Chair dari IEEE yang Profesional Indonesia Section. Sekarang saya bekerja di dua tempat, di PT Multicom Global Media Tama dan PT Providensia Solusindo, dan kebetulan dipercaya sebagai Project Manager di kedua tempat tersebut. Saya baru saja melesaikan proyek bersama Bank Dunia dan juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya baru lulus 2 tahun lalu dari Universitas Gadjah Mada, jadi mungkin masih bisa dianggap fresh graduate ya. Lalu saya juga merupakan alumni dari penerima beasiswa AIMS atau ASEAN International Mobility for Students. Nah, setelah webinar ini selesai dan mungkin ada yang masih mau teman-teman tanyakan, teman-teman boleh menghubungi saya di email yang tertera di cleosa.litwina@ieee.org. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum familiar ya dengan organisasi IEEE. Apa sih IEEE itu? IEEE merupakan singkatan dari Institute of Electronics and Electrical Engineers, yang merupakan asosiasi profesional terbesar di dunia. Objektif dari IEEE itu sendiri adalah untuk advancing technology for the benefit of humanity, memajukan teknologi untuk kepentingan manusia. Jadi di IEEE sendiri, karena ini non-profit organization, semua member merupakan volunteer atau sukarelawan. Nah, jika teman-teman aktif berpartisipasi dan membuat aktivitas-aktivitas penggunaan teknologi yang bertujuan untuk membantu sesama, teman-teman dapat dinotis oleh IEEE Pusat dan diberikan penghargaan yang sangat bergengsi dan berskala internasional. Di IEEE juga teman-teman dapat mengakses IEEE Resource. Jadi dapat mengetahui kesempatan yang ada seperti conference, seminar, terus bahkan ada info tentang grant atau funding untuk proyek kemanusiaan yang teman-teman lakukan. Juga teman-teman dapat selalu terupdate mengenai informasi terbaru dari teknologi yang ada. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi yang berstatus pelajar. Sedangkan bagi saya yang sudah bekerja, mungkin bisa masuk di IEEE Affinity Group. Nah, di IEEE sendiri sebenarnya terdapat 4 Affinity Group. Yang pertama adalah yang profesional, atau disingkat YP, dan yang kedua adalah WIE atau Women in Engineering, ada Student Branch, dan juga ada Life Member. Nah, saya akan lebih menjelaskan ke yang YP Affinity Group.
Jadi di YP ini dikhususkan kepada para eksekutif dan profesional muda, termasuk juga fresh graduate, untuk mengembangkan soft skill dan juga memperluas network. Ketika nanti teman-teman sudah jadi sarjana dan mencari kerja, network yang baguslah yang akan jadi pembuka jalan pertama. Nah, di YP IEEE, teman-teman semua dapat berelasi tidak hanya dengan teman-teman dari Indonesia, tidak hanya dengan profesional dari Indonesia, tetapi juga dari profesional di seluruh dunia, karena organisasi ini adalah organisasi global, organisasi internasional. Jadi so far itu dulu. Mungkin nanti jika ada yang teman-teman mau tanyakan lebih jauh tentang IEEE, boleh di sesi Q&A dan juga atau kalau mau langsung ke email saya yang tadi saya lampirkan. Baik. Kenapa di era industri 4.0 di mana tersedia berbagai informasi, tips and trick, teknologi, kalender, reminder digital, checklist, agenda, kita tetap tidak bisa catch up dengan waktu yang ada. Kenapa di zaman di mana segala macam pengetahuan dapat diakses secara terbuka, teman-teman bisa dengan mudahnya menggoogling dan belajar tentang manajemen waktu dari A sampai Z, level stres kita tetap tinggi karena kita selalu dikejar oleh waktu. Semua orang di dunia hanya punya 24 jam sehari. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Waktu tetap tidak akan bertambah. Oleh karenanya, teman-teman mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya waktu yang ada itu cukup atau tidak sih? Nah, di sini teman-teman juga cuma punya dua pilihan. Yang pertama adalah do things faster, bekerja lebih cepat, atau do more things, bekerja lebih banyak. Yang saat ini saya mau sharekan adalah teman-teman sebenarnya bisa menjadi time manipulator. Teman-teman dapat memanipulasi waktu. Bagaimana caranya? Dengan multiply your time, dengan menggandakan waktu yang teman-teman punya. Seperti yang tadi saya jelaskan, semua orang di dunia ini cuma memiliki 24 jam sehari, 1440 menit, 86.400 detik. Tidak ada satupun cara untuk menambah angka tersebut. Tetapi time manipulator dapat menggandakan waktu yang mereka miliki dengan konteks di masa depan. Bagaimana caranya? Mereka berpikir out of the box. Apa yang mereka dapat lakukan hari ini yang bisa mempermudah esok? Time manipulator menggandakan waktu mereka dengan menghabiskan waktu yang mereka miliki hari ini untuk mereka lebih banyak, untuk memberi mereka lebih banyak waktu keesokan hari. Oke. Lalu bagaimana cara kita mengatasi tantangan yang akan dihadapi ketika mengatur diri kita untuk menjadi time manipulator? Tentunya yang pertama, kita harus bisa membedakan antara kebiasaan yang konsumtif dan juga kebiasaan yang produktif. Di sini kita dapat melihat pemikiran yang dilakukan oleh time manipulator. Ketika seorang time manipulator dihadapkan suatu pekerjaan, pikiran pertama yang tercetus adalah, apakah saya bisa mengeliminasi pekerjaan ini? Sepenting apa sih pekerjaan ini? Karena apapun yang Anda pilih untuk lakukan, itu mempengaruhi berbagai hal yang sebenarnya harus Anda lakukan di kemudian waktu. Pikiran yang kedua dari seorang time manipulator ya ini, can I automate the task? Apakah saya dapat mengotomatisasi pekerjaan ini? Apakah ada suatu alat yang dapat membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini? Dan yang ketiga adalah delegate your time. Maksud saya delegate the task. Jadi Anda mungkin bisa menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Nah, kalau pekerjaan itu tidak bisa di-eliminate, tidak bisa diotomatisasi, tidak bisa didelegasikan kepada orang lain, teman-teman kemudian jatuh kepada dua pilihan, yaitu untuk berkonsentrasi melakukan pekerjaan ini,
atau untuk menunda agar teman-teman bisa melakukan pekerjaan yang lain tentunya. Nah, jika teman-teman memilih untuk, oke, pekerjaan ini harus saya lakukan sekarang, teman-teman tentunya akan memberikan sinyal kepada otak teman-teman semua bahwa setelah melewati 3 pertanyaan ini merupakan prioritas. Jadi, otomatis segala bentuk konsumtif habit itu pasti akan langsung tereliminate, jadi teman-teman akan bisa berkonsentrasi dan bisa melakukan dan menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tetapi tentunya teman-teman sekarang harus melihat juga ya dari sini. Pokoknya intinya adalah untuk melihat apakah ini konsumtif atau ini membuat saya produktif. Karena sebenarnya dengan menjadi sibuk, itu kita tidak menjadi produktif. Jadi tolong jangan samakan kesibukan sebagai produktivitas. Nah, ketika teman-teman bisa membedakan antara konsumtif dan being produktif, teman-teman akan memperoleh balance life yang tentunya akan result to your own happiness. Jadi teman-teman tidak akan merasa stres berlebihan karena merasa dikejar-kejar oleh waktu. Oke, baik. Saya ingin menutup sesi saya dengan sebuah quote. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Jadi semua yang mengendalikan itu adalah teman-teman semua. Terima kasih.